Kisah horor seorang wanita yang melahirkan di rumah sakit terbengkalai. Sekilas tidak ada yang aneh dari bangunan tersebut. Ini adalah tampilan dari Google Map tempat kampus Putra Sang Fajar yang ada di Kota Blitar. Namun, apakah kalian tahu kalau tempat berdirinya bangunan tersebut adalah tempat yang angker? Tempat paling angker yang ada di Kota Blitar. Bekas bangunan rumah sakit Mardi Waluyo lama yang sudah lama terbengkalai. Rumah sakit Mardi Waluyo merupakan rumah sakit yang berdiri pada zaman Belanda. Rumah sakit ini berdiri pada tahun 1942 di Jalan Sutomo. Ketika awal berdiri, rumah sakit ini hanya melayani orang-orang yang mendesak ingin operasi saja. Dokter yang melayani saat itu pun cuma ada 2 orang saja, yaitu Dr. Sinko dan Dr. Karl Boom. Keduanya adalah orang yang berkebangsaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1949, rumah sakit ini sudah dikelola oleh pribumi. Karena tergolong rumah sakit tua, maka banyak sekali kejadian janggal yang kerap dialami oleh para pasiennya, yang membuat mereka ugah-ugah nama di sana. Karena area rumah sakit ini sering muncul penampakan yang pastinya cukup mengganggu pengunjung. Hal tersebut sudah dialami banyak orang yang tak sengaja melihat sosok makhluk astral. Tidak hanya itu, ada keluarga pasien yang tiba-tiba jatuh saat berjalan atau merasa seperti diawasi. Ada sebuah kisah yang terkenal dari rumah sakit ini, peristiwa misterius yang dialami oleh seorang wanita yang dia melahirkan di kamar jenazah dibantu oleh makhluk astral. Kejadian aneh itu terjadi pada tahun 2012. Kala itu, ada seorang wanita yang tengah hamil 9 bulan. Ia mengalami kontraksi saat sedang mencari makan bersama dengan suaminya. Suami istri pun berkeliling mencari rumah sakit hingga ia berhenti di rumah sakit Mardi Waluyo. Padahal rumah sakit itu sudah berhenti beroperasi selama 2 tahun. Ditinggalkan selama 2 tahun. Tentu saja, rumah sakit itu sudah kosong dan terbengkalai. Anehnya, suami istri tersebut disambut oleh penjaga dan resepsionis rumah sakit. Akhirnya, tanpa pikir panjang, karena sudah darurat, dia masuk ke dalam rumah sakit. Di sana dia disapa oleh satpam. Kemudian, ia menuju ruang resepsionis. Dia disapa juga oleh salah satu perawat yang ada di sana. Namun tidak banyak bicara, tapi dia menunjukkan ruang operasi ada di mana. Sang suami juga tidak berpikir aneh-aneh. Yang dia pikirkan saat ini hanyalah yang penting istrinya selamat dan bayi yang dikandungnya pun lahir dengan selamat. Tanpa pikir panjang, suami istri pun masuk ke dalam ruang operasi. Mereka disambut oleh seorang dokter bedah dan 4 perawat yang membantu si istri untuk proses persalinan. Sang dokter mendatangi suaminya. Sang dokter itu berkata kalau dia akan melakukan operasi kepada sang istri. Dia juga memperkenalkan diri, nama dokter itu adalah Dr. Frederick. Sekilas dokter itu tampak seperti orang-orang bule. Dokter itu mengatakan kalau suaminya harus menunggu di luar ruangan agar tidak mengganggu proses jalannya operasi. Sang suami menurut saja, dia duduk di depan ruangan operasi. Tidak ada hal janggal sama sekali, tampak seperti rumah sakit pada umumnya. Ada dokter, ada perawat, dan juga ada pasien. Namun, ada satu hal yang aneh dari mereka semua. Suami yang ada di ruang tunggu, diam-diam memperhatikan seluruh raut wajah orang yang ada di rumah sakit ini. Mereka tampak pucat dan dengan ekspresi datar. Dan baju para perawat dan dokternya terlihat kalau mereka mengenakan seragam yang sudah lama alias jadul. Di sini sang suami masih berpikir positif. Mungkin ada acara jadul, jadi mereka diwajibkan untuk menggunakan pakaian-pakaian zaman dulu. Yang dipikirkan oleh sang suami hanya satu hal, bayinya selamat. Berjam-jam dalam kecemasan, sang suami akhirnya tersontak kaget setelah ia mendengar suara bayi dari dalam ruangan. Dia yakin kalau bayi yang menangis itu adalah anaknya. Sang dokter keluar dari ruangan. Dia memberi kabar baik kepada sang suami kalau sang bayi lahir dengan selamat. Suaminya pun mengabarkan keluarga dan kembali pulang dengan maksud mengambil perlengkapan sang istri. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Sang suami keluar dari rumah sakit. Suami disapa oleh seluruh penghuni rumah sakit
Namun, dia disapa tanpa mengeluarkan suara sedikit pun oleh mereka. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, sang suami kembali ke rumah sakit itu untuk menjenguk istrinya dan membawakan makanan. Dari situlah sang suami baru sadar bahwa rumah sakit tersebut sebenarnya kosong. Dari depan sampai belakang tidak ada seorang pun. Sampai satpam yang semalam menyapanya dengan ramah pun tidak ada di tempatnya. Sang suami mulai panik. Dia mencari ke seluruh bangunan rumah sakit, mencari keberadaan istri dan bayinya di mana. Karena panik, sang suami nggak menemukan apapun. Tapi dia ingat sekali, ada satu tempat yang belum dia kunjungi, yaitu satu kamar jenazah. Bagaimana nasib istri dan anakku? Oh Tuhan, bagaimana ini? Kata sang suami. Dia lari secara cepat menuju ke ruang jenazah. Pas di kamar jenazah, sang suami mendengarkan ada tangisan seorang bayi. Pintu langsung dibuka, dan ternyata benar, istri dan anaknya ada di tempat itu, tepatnya di atas meja autopsi sambil menggendong bayi. Karena syok, dibawalah istrinya pulang. Secara medis, kondisi bayi dan ibunya normal, seperti halnya bersalin di rumah sakit pada umumnya. Benar atau tidaknya cerita ini masih menjadi misteri. Apakah kalian percaya?